Monolog Sungai. Yen ora pati ceto, mesemah. Yen ora bisa kanda, mesemah. Yen atimu rada gelo, mesemah. Kena kanggo tambah, mesemah. Jika tidak begitu terang, tersenyumlah. Jika tidak bisa bercerita, tersenyumlah. Jika hatimu sedikit kecewa, tersenyumlah. Itu akan menenangkanmu. Tersenyumlah, karena tak ada lagi yang bisa kau lakukan. Tapi sebelum mendengarkan cerita ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng, untuk berlangganan secara gratis cerita-cerita baru dari kami. Mari kita bangun channel ini bersama-sama, silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman Anda yang lain, terima kasih. Lang, apa kabarmu? Maaf aku tidak datang ke pesta pernikahanmu. Bukan apa-apa, aku hanya takut mengganggumu. Bagaimanapun aku masih mencintaimu dan kau pernah mencintaiku. Aku bisa saja membunuh diriku lalu datang ke pestamu. Tapi aku sama sekali tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan bangun lagi ketika tangan kita bersentuhan. Aku juga tidak yakin bahwa air mataku telah benar-benar kering. Lebih baik aku tidak datang, Lang. Kau tidak akan kehilangan apapun. Aku bukan apa-apa lagi bagimu. Itu kan yang kau bilang. Bahwa kau telah menemukan seorang perempuan di mana kau akan menghabiskan seluruh sisa hidupmu. Dan perempuan itu bukan aku. Sebenarnya aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu saat kau datang mengantar surat undangan itu. Tapi ketika aku melihatmu melihat kebahagiaan yang coba kau sembunyikan jauh-jauh di dalam matamu, aku membatalkan niatanku. Aku melepas kesempatan terakhir yang bisa membuatmu tetap berada bersamaku. Terkutuklah diriku yang terlalu mencintaimu. Terkutuklah diriku yang tidak mencintai dirinya sendiri. Padahal aku tinggal bilang, Lang, aku hamil. Aku sedang mengandung anakmu. Apa yang harus kulakukan? Jika tidak bersamamu, aku tak akan sanggup menanggungnya. Tapi yang kulakukan waktu itu adalah hanya memelukmu dan melepasmu pergi. Aku bahkan tak mengucapkan satu kalimat pun. Lalu pelan dan tak terelakkan tubuhku berubah menjadi sungai. Aku mencair, mula-mula kedua mataku, dua belah pipiku, lalu wajahku. Kemudian rambutku, punggungku, kedua payudaraku, kedua tanganku, perutku dan kelaminku. Terakhir kedua kakiku. Dan aku pun mengalir. Melewati pintu rumahku, melintasi halaman depan dan deras menyusur jalanan. Mencari dataran rendah. Menghindari batu-batu. Meretas jalan ke samudera luas. Aku mengalir, melulu mengalir. Menghanyutkan diriku sejauh-jauhnya. Menghanyutkan bayiku sejauh-jauhnya. Aku bukan Gangga, meski kami sama-sama terlahir sebagai perempuan, sama-sama berakhir sebagai sungai, sama-sama membunuh bayi kami. Gangga setidaknya masih menyisakan Bisma, sedang aku tak menyisakan apa-apa. Gangga membunuh 8 bayi tapi menyelamatkan bayi ke-9. Aku membunuh satu bayi, satu-satunya bayi hanya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Jauh sekali bedanya. Maka jangan panggil aku Gangga. Nama itu terlalu suci buatku. Aku tak tahu apa yang dipikirkan ayah ibuku ketika memberi nama itu. Tapi ayah sempat berkata kepadaku bahwa suatu saat nanti, sebagaimana Gangga, aku akan menjelma sungai. Dan sebagaimana Gangga, aku akan melahirkan orang terluhur yang pernah ada di muka bumi. Dan saat yang dijanjikan itu telah lewat. Benar bahwa aku menjadi sungai. Tidak benar bahwa aku melahirkan seorang bayi. Oh, ya, anakmu sudah bisa apa, Lang? Merangkak. Seandainya anak kita masih hidup sekarang, sudah saatnya ia belajar berjalan. Ia akan merambat pada meja atau kursi atau badan kita, berdiri dengan rapuh, lucu, dan siap jatuh kapan saja. Sepanjang hari kita bisa menikmati tawa dan tangisnya yang tak habis-habis. Kau bisa membawakannya sejumlah mainan atau mengajarinya sebuah lagu. Aku bisa membelikannya setelan-setelan baju yang lucu. Seandainya sepasang tangan kekar itu tidak menariknya dengan paksa. Seandainya aku tidak masuk ke dalam kamar serba putih itu. Seandainya aku bilang padamu waktu itu, aku benar-benar tak tahu apa yang harus kulakukan. Kupikir cuma infeksi saluran kencing seperti biasanya.
Maka ketika dokter menyatakan bahwa aku positif hamil, aku langsung menyangkalnya. Jangan-jangan ada yang keliru dengan tes urineku. Aku meminta tes ulang. Ia menggeleng. Hasilnya akan sama saja, Bu. Dan ibu akan terus-menerus menyangkalnya, katanya. Lebih baik kita langsung saja lihat janin ibu. Ia lalu mengoleskan gel di perutku, menempel dan menggeser-geser sebuah alat kecil di permukaan perutku. Itu kepala anak ibu, katanya menunjuk sebuah gambar di layar kecil di samping tempat tidur. Aku tak tahu harus bilang apa. Makhluk kecil itu meringkuk dengan tenang. Usianya 12 minggu, Bu. Saya belum siap, Dok. Apakah dokter bisa? Dokter itu menggeleng sebelum ku selesaikan kalimatku. Itu menyalahi hukum agama dan negara. Aku tak tahu harus mengabarkan hal ini kepada siapa lagi. Kamu sudah tak ada, dan langit tampak begitu luas. Saat itu kedua bola mataku sudah mulai mencair. Bantal tidurku basah setiap malam. Dan segala hal tampak bergoyang-goyang seperti berada di dalam air. Pelangi muncul hampir setiap hari. Yen ora pati ceto, mesema. Yen ora bisa kanda, mesema. Yen atimu rada gela, mesema. Kena kanggo tambah, mesema. Lagu itu kembali lagi kepadaku. Mendudukkanku sendirian di sebuah ruang kelas. Tak ada siapa-siapa. Hanya meja, kursi, papan tulis, gambar Garuda Pancasila, gambar presiden, wakil presiden dan pahlawan-pahlawan nasional. Aku ingat, sekian tahun yang lalu aku pernah duduk di sini. Menyanyikan lagu itu bersama teman-temanku. Aku tak tahu apa yang diinginkan guru matematikaku ketika mengajarkan lagu itu. Tapi waktu itu kami tak peduli apa artinya. Yang penting kami senang. Yang penting kami bisa menyanyi dengan senang. Tapi kenapa lagu itu kembali lagi kepadaku di saat seperti ini? Gangga. Set. Ada yang memanggilku. Gangga. Ada yang berulang kali memanggilku. Aku menoleh ke samping. Seorang bidadari memanggilku, matanya melotot semacam memberi isyarat yang tak juga segera bisa kubaca. Ia semakin melotot, tapi sia-sia. Aku tak dapat membaca apa-apa dari sana, bahkan ketika kedua bola mata yang indah itu copot sekalipun. Akhirnya ia menggunakan tangannya, menunjuk-nunjuk ke bagian bawah tubuhku. Aku segera melihat arah yang ditunjuk. Gusti, aku hampir jatuh pingsan. Sebelum aku menyadari keadaanku yang sesungguhnya, guru sudah berdiri di hadapanku. Gangga. Tanpa perintah kedua tanganku segera menutup kemaluanku yang terbuka entah sejak kapan dan menundukkan kepala sedalam yang aku bisa. Kamu telanjang. Dan kamu tahu ruangan ini bukan tempat buat bertelanjang. Maafkan saya, guru. Aku tak tahu harus menjawab dengan cara bagaimana lagi. Rasa malu dan takut telah menjadikanku binatang paling hina yang pernah tercipta. Maka tempatmu bukan di sini lagi. Turunlah ke dunia. Kamu bisa melacur di sana. Aku tahu itu bukan perintah yang bisa kutawar, tapi sebuah kutukan yang harus kujalani sepanjang hidupku. Dengan rasa malu yang tak bisa kuceritakan lagi, aku pergi. Jika mati termasuk salah satu pilihan, aku akan memilihnya dengan pasti. Tapi tak ada pilihan lain yang tersedia, selain menjalani sengsara di dunia. Namaku Gangga. Hanya itu yang tersisa. Aku tahu aku harus membagi kesedihan ini, tapi kepada siapa? Yang jelas bukan kepadamu, Lang. Justru, sekali lagi, karena aku masih mencintaimu. Suatu malam, karena putus asa, aku angkat gagang telepon, memencet sejumlah nomor. Aku bahkan lupa siapa nama lelaki yang sedang kuhubungi itu. Tapi ku bilang kepadanya, aku akan datang ke kotanya, dan selebihnya aku hanya menangis, sementara di seberang, ia sibuk meredakan tangisku. Dan tidak berhasil. Paginya, dengan penerbangan pertama, aku berangkat. Lelaki itu menjemputku di bandara dan segera membawaku ke rumahnya, di utara Manado, dekat Taman Laut Bunaken. Tentu saja aku tak bermaksud menyelam dan menikmati terumbu karang yang tersebar di antara 5 pulau kecil itu. Tapi aku akan membunuh bayiku. Temani aku, kataku. Aku harus membunuh bayiku. Aku tak akan sanggup membahagiakannya,
karena pada dasarnya, aku tidak bahagia. Maka lebih baik ia tidak mengada di dunia. Ya, keputusan sudah bulat untuk mengaborsinya, apapun risiko yang harus kutanggung. Dia diam. Kenapa? Tanyaku. Kau tak setuju. Kau pikir aku memutuskan hal ini dengan mudah. Aku tahu konsekuensi dari pilihanku ini. Aku tahu 1 dari 8 ibu di seluruh dunia meninggal karena aborsi yang tidak aman. Larangan aborsi telah memperbanyak terjadinya aborsi tidak aman, yang mengantar para perempuan itu pada kematian. Di sini, belum ada batasan resmi mengenai apa yang disebut dengan aborsi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, abortus didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin. Melakukan abortus didefinisikan sebagai melakukan pengguguran dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu. Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Sementara dalam pasal 15.1 UU Kesehatan nomor 23/1992 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Sedangkan pada ayat 2 tidak disebutkan bentuk dari tindakan medis tertentu itu, hanya disebutkan syarat untuk melakukan tindakan medis tertentu. Dengan demikian pengertian aborsi yang didefinisikan sebagai tindakan tertentu untuk menyelamatkan ibu dan atau bayinya, pasal 15 UU Kesehatan, adalah pengertian yang sangat rancu dan membingungkan masyarakat dan kalangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 283, 299 serta pasal 346-349. Bahkan pasal 299, yang intinya mengancam hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan. Namun, aturan KUHP yang keras tersebut telah dilunakkan dengan memberikan peluang dilakukannya aborsi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 1 UU Kesehatan tersebut di atas. Namun pasal 15 UU Kesehatan juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud tindakan medis tertentu dan kondisi bagaimana yang dikategorikan sebagai keadaan darurat. Dalam penjelasannya bahkan dikatakan bahwa tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Lalu apakah tindakan medis tertentu bisa selalu diartikan sebagai aborsi yang artinya menggugurkan janin, sementara dalam pasal tersebut aborsi digunakan sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin? Jelas di sini bahwa UU Kesehatan telah memberikan pengertian yang membingungkan tentang aborsi dan tidak akomodatif terhadap berbagai alasan seorang perempuan untuk menggagalkan janinnya. Bagaimana dengan mereka yang hamil di luar nikah, korban perkosaan atau kegagalan kebon? Bagaimana? Ia masih diam. Hamil di luar nikah di sini adalah sebuah aib, sebuah kutuk. Hanya sedikit perempuan yang sanggup menanggungnya. Kami menjadi selilit yang harus disingkirkan. Maka 2,3 juta perempuan melakukan aborsi di sini. Itu pun data bertahun yang lalu. Ada yang mencatat 5 juta kasus per tahun. Siapa yang tahu? Mereka semua bekerja di bawah tanah. Dan kupikir semua orang punya hak reproduksi, termasuk di dalamnya hak untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan seperti dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia. Temani aku, apapun penilaianmu atas diriku. Lalu kami berkeliling menemui beberapa dokter kandungan di sana. Bagaimanapun aku harus membunuh bayiku dengan cara yang aman dan tidak menyakitkan, bagi aku dan anakku. Dan tidak mudah menemukan setan yang berbaju dokter itu. Terbongkarnya praktik aborsi ilegal secara besar-besaran beberapa tahun yang lalu membuat para dokter atau bidan berpikir 2 kali atau memilih tidak melakukannya sama sekali. Kalaupun ada,
Katanya, harganya tinggi sekali. Selain karena alasan medis, kami tidak dibenarkan melakukannya. Temani aku, kataku, sampai kutemukan setan itu. Dan ia benar-benar menemaniku, temanku yang baik itu, tanpa bertanya ini itu. Akhirnya di sudut kota kami menemukan persembunyian setan itu. Dan benar, harga yang ditawarkannya sama sekali tak terbayang olehku. Ini menyalahi aturan, Nyonya. Ini adalah abortus provocatus criminalis. Dan saya harus memberi upeti yang tinggi untuk keselamatan saya sendiri. Aku tak tahu harus senang atau sedih. Aku juga tak tahu apa yang dirasakan Gangga atau Kunti ketika berjalan menuju sungai sambil menggendong bayinya. Tapi, mungkin, kami bertiga memiliki perasaan yang sama. Lalu kosong. Perutku kosong. Seluruh hidupku kosong. Dan aku bersikeras melanjutkannya meski kosong. Aku akan terus mengalir. Maaf, aku adalah sungai yang tidak bisa kau seberangi lagi. Aku adalah sungai yang mengalir dalam tubuhmu. Yang tidak bisa kau hentikan. Aku akan meluap dan menenggelamkanmu. Aku telanjur jadi sungai dan bagi sungai tak ada kata kembali. Karena aku tak bisa kembali. Aku akan tetap menjadi sungai. Sampai kering dan mati. Kelak, menjadi pasir dan batu-batu dalam tubuhmu. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap cerita ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan.